Pemirsa, apabila Anda terbiasa belanja baju-baju murah di salah satu sosial media yang memiliki ciri khas ini memiliki konten menarik dengan video pendeknya, kini tidak bisa lagi. Hal ini karena TikTok Indonesia melalui laman resminya ini merilis bahwa TikTok Shop akan ditutup per 4 Oktober 2023 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan hal ini diungkapkan di laman resminya. Tentunya bukan tanpa sebab ya, pemerintah Indonesia ini resmi melarang social commerce semacam TikTok Shop untuk melakukan transaksi jual beli demi menciptakan fair trade. Dan hal ini diatur dalam Permendak nomor 31 tahun 2023. Dan di dalam peraturan anyar ini mengatur peraturan yang memisahkan antara media sosial dengan e-commerce atau social commerce. Adapun sejumlah pedagang mengeluh omsetnya menurun dan dagangannya sepi, imbas dari persaingan dengan platform social commerce seperti TikTok Shop. Hal ini terbongkar usai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi pusat grosir Cililitan, Jakarta Timur untuk meninjau pelaku UKM fashion dan tekstil. Zulhas mengatakan salah satu penyebab dari menurunnya omset penjualan pedagang adalah praktik predatory pricing atau jual rugi dari barang-barang impor yang dijual di media sosial. Sungguh memperhatikan UMKM kita, karena 90% perusahaan itu UMKM. Dan keberpihakan kita kepada UMKM gak boleh tawar-tawar. Kita bina, kita kembangkan agar mereka bisa menguasai pasar domestik, kemudian bisa ekspor. Nah, kalau kita menjadi negara maju tahun 2040 itu memang kita harus menguasai ekspor. Nah, nanti sore saya akan rapat itu dipimpin Pak Presiden, ada terima undangan untuk memperhatikan fenomena sekarang. Banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan. Nah, tak hanya TikTok Shop yang disukan membuat pedagang konvensional ini menjadi lesu, namun juga Kementerian Perindustrian menuding bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tentang kawasan berikat telah menjadi pintu masuk bagi produk impor yang membuat industri tekstil di dalam negeri menjadi lesu. Kementerian Perindustrian menyoroti industri tekstil dan produk tekstil atau TPT yang menunjukkan pelemahan. Hal ini tak hanya dipicu oleh banjirnya barang impor ke pasar domestik, namun juga lantaran adanya aturan tentang kawasan berikat. Adapun aturan yang menjadi persoalan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang kawasan berikat. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan ada banyak produk impor di kawasan berikat yang berorientasi untuk pasar ekspor, namun malah masuk dan membanjiri pasar dalam negeri. Menurut Febri, hal tersebut bisa memicu ketahanan industri TPT nasional yang saat ini mulai terkontraksi lantaran banyaknya produk impor yang membanjiri pasar domestik. Dan terhadap tudingan tersebut, Kementerian Keuangan buka suara. Menanggapi tuduhan ini, staf khusus Kemenku Justinus Prastowo mengungkapkan kebijakan kawasan berikat cukup memuaskan. Justinus mengatakan kebijakan kawasan berikat merupakan upaya untuk mendukung industri dalam negeri berupa penyerapan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, perbaikan mata rantai pasok, dan mendorong ekspor yang menghasilkan devisa bagi perekonomian. Ia menerangkan pengusaha di kawasan berikat merupakan pengusaha yang berorientasi ekspor karena menjadi bagian permintaan dan pasokan global. Justinus menerangkan untuk menjaga keadilan dengan pelaku usaha non-kawasan berikat, penyerahan barang dari kawasan berikat ke daerah pabean lain dalam wilayah NKRI diberlakukan sebagai impor dan harus memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Di sisi lain, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI menyatakan impor tekstil ilegal semakin meresahkan. Hal itu pun menjadi penyebab terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini terlihat dari data International Trade Center atau ITC yang memperlihatkan gap sangat besar antara catatan impor Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik dengan data ekspor China ke Indonesia berdasarkan data dari General Customs Administration of China. Dari data tersebut, Ketua Umum APSIVI Retma mengatakan pada 2022, gap atau kesenjangan mencapai 2,94 miliar dolar AS atau setara 43 triliun rupiah. Kemudian ekspor TPT China ke Indonesia mencapai 6,5 miliar dolar AS. Sedangkan angka impor TPT Badan Pusat Statistik hanya 3,55 miliar dolar AS. Retma menerangkan, jika dibandingkan nilai konsumsi TPT masyarakat pada 2022 yang diperkirakan mencapai 16 miliar dolar AS, maka pangsa pasar barang impor ilegal ini mencapai 41%. Hal ini dinilai sangat merugikan karena berbagai barang impor ilegal tidak membayar bea masuk dan pajak, maka bisa dijual sangat murah di pasar domestik dan produk lokal kalah bersaing. Ya pemirsa, menurut Anda kira-kira apa nih yang menjadi biang kerok dari lesunya industri tekstil di tanah air? Apakah memang karena social commerce macam TikTok Shop, atau karena aturan pemerintah, atau memang daya beli masyarakat yang saat ini sedang menurun imbas dari inflasi maupun pemulihan pasca pandemi COVID-19? Dari Jakarta, saya Shani Alatas dan juru kamera Raden Nur Hadi, tim liputan CNBC Indonesia.